Halo semuanya, kembali di Cermin Kehidupan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Cermin Kehidupan. Sumpah Rah, suamimu itu bilang ke anak-anak kalau kamu boros banget. Katanya sih mending cerai aja. Kata-kata itu meluncur mulus dari mulut sahabat yang sudah kuanggap saudara sendiri saat kami sedang duduk berdua. Aku gemetar memegang HP, merasa duniaku runtuh seketika mendengar pengkhianatan suamiku lewat mulut manisnya. Setiap hari dia terus mencekoki otakku dengan cerita buruk soal tingkah laku suamiku di belakangku. Hampir saja aku nekat mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama karena termakan hasutan jahatnya. Padahal suamiku bingung setengah mati melihat perubahan sikapku yang mendadak dingin dan kasar di rumah. Tuhan ternyata masih sayang. Sebuah notifikasi tak sengaja di HP-nya membongkar semua niat busuk itu. Ternyata selama ini dia bukan ingin melindungiku, tapi dia cuma iri setengah mati melihat kebahagiaan kami. Rekaman suara yang kutemukan menjadi bukti nyata betapa liciknya dia mengadu domba rumah tanggaku. Kini giliran dia yang menangis meraung-raung saat semua teman menjauh dan dia berakhir sendirian tanpa siapa-siapa. Jujur, kalau dipikir-pikir lagi sekarang, aku tuh naif banget dulu. Namaku Dinda, dan aku merasa jadi wanita paling beruntung di dunia karena punya dua orang yang sayang banget sama aku. Suamiku, Mas Bayu, dan sahabat terbaikku dari zaman kuliah, Siska. Kehidupan rumah tanggaku sama Mas Bayu sebenarnya sederhana banget, jauh dari kata mewah. Kita tinggal di rumah KPR tipe 36 di pinggiran Jakarta, yang cicilannya masih jalan 15 tahun lagi. Tapi rasanya surga banget. Mas Bayu itu tipe suami yang gak banyak omong, tapi perhatian. Dia rela pulang malam naik kereta desak-desakan, demi nabung buat renovasi dapur impianku. Setiap dia pulang, wangi keringat campur parfum samar-samarnya itu selalu bikin aku tenang. Tanda kalau dia baru aja berjuang buat masa depan kami. Aku nggak pernah minta lebih, karena bagiku, rumah kecil yang penuh tawa itu udah lebih dari cukup. Di sisi lain, ada Siska. Beda banget sama aku yang gayanya santai dan pakai hijab simpel sehari-hari. Siska itu definisi cewek hits ibu kota. Rambutnya yang panjang bergelombang warna coklat itu selalu badai. Dan dia nggak pernah absen nenteng tas branded keluaran terbaru. Walaupun gaya hidup kami beda kasta, Siska nggak pernah mandang aku sebelah mata. Dia justru sering banget main ke rumahku yang sempit ini. Duduk di sofa ruang tamu yang busanya udah mulai kempes, sambil curhat ngalor ngidul soal pacar-pacarnya yang gonta-ganti. Aku sering mikir, baik banget ya Siska. Padahal dia bisa aja nongkrong di kafe mahal, tapi malah milih nemenin aku yang cuma ibu rumah tangga biasa. Kehadiran dia tuh kayak warna cerah di hidupku yang monoton. Saking deketnya, Siska tuh udah kayak punya kunci cadangan rumah tanggaku. Dia tahu semua, mulai dari password HP-ku, tanggal mensku, sampai saldo tabungan kami yang kadang kembang kempis di akhir bulan. Aku nggak pernah nyembunyiin apapun, karena aku percaya sahabat nggak akan mungkin nikam dari belakang. Siska sering banget bilang, "Din, lo tuh beruntung banget punya Bayu, tapi lo harus tetap waspada ya, cowok zaman now tuh pinter nyimpen bangkai." Awalnya aku cuma ketawa nanggepin omongannya, yang kuanggap bentuk kepedulian seorang kakak ke adiknya. Aku nggak sadar kalau kalimat-kalimat peduli itu sebenarnya adalah tetesan racun yang pelan-pelan dia suntikan ke kepalaku setiap hari. Masalah bermula sekitar 3 bulan lalu. Kantor Mas Bayu lagi ada proyek besar, jadi dia sering banget lembur sampai larut malam. Biasanya aku maklum, tapi entah kenapa, kali ini rasanya beda, karena Siska mulai sering ngomporin. "Din, masa sih lembur terus? Temen gue yang kerja di gedung yang sama bilang lampunya udah mati jam 8 loh," kata Siska suatu sore, sambil ngemil keripik pedas di ruang tengahku. Dadaku langsung deg-degan gak karuan dengar itu. Padahal bisa aja Mas Bayu pindah ruangan atau kerja di lapangan. Tapi nada bicara Siska yang sok misterius itu sukses bikin pikiran negatifku menjalar kemana-mana. Aku mulai jadi istri yang curigaan,
Sering ngecek last scene WhatsApp Mas Bayu yang kadang nggak online berjam-jam. Suasana di rumah mulai agak tegang. Aku yang biasanya nyambut Mas Bayu dengan teh hangat dan senyum, jadi sering masang muka cemberut nunggu penjelasan. "Kamu kok cemberut terus sih, Dek? Aku capek loh kerja," keluh Mas Bayu suatu malam saat dia baru aja lepas sepatu. Bukannya mijitin bahunya kayak biasa, aku malah nyahut ketus. "Ya, siapa suruh kerja mulu? Emang gajinya nambah?" Mas Bayu cuma ngehela napas panjang. Matanya kelihatan lelah banget. Tapi dia milih diam dan langsung masuk kamar mandi. Aku ngerasa bersalah. Tapi bisikan Siska soal tanda-tanda suami selingkuh terus terngiang di telingaku kayak kaset rusak. Puncaknya adalah minggu lalu, pas ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku udah masak rendang kesukaan Mas Bayu dan dadan cantik, pakai gamis baru yang kubeli online diam-diam. Tapi jam 7 malam, Mas Bayu ngechat. "Dek, maaf banget, mendadak bos minta meeting evaluasi. Aku pulang telat, jangan tunggu makan." Rasanya kayak disambar petir di siang bolong. Air mataku langsung ngembang di pelupuk mata. Aku langsung screenshot chat itu dan kirim ke Siska dengan caption emoji nangis. Nggak sampai setengah jam, Siska udah muncul di depan pagar rumahku, lengkap dengan outfit modisnya dan kantong kresek isi martabak, siap jadi pahlawan kesiangan buat aku yang lagi rapuh. Gila ya laki lo, Din. Tega banget sumpah, kata Siska sambil galang-galang kepala. Duduk di sebelahku yang lagi sesengguhkan di meja makan. Dia ngerangkul pundakku erat banget. Parfum mahalnya nyengat di hidungku. Gue sebenarnya gak mau ngomong ini. Takut lo kepikiran. Tapi gue rasa lo harus tahu deh. Daripada lo kayak orang bego nungguin dia di rumah. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Tatapan Siska tajam banget. Seolah dia mau nyampein kabar kematian. Tangannya menggenggam tanganku yang dingin dan gemetar. Aku takut dengar kelanjutannya. Tapi rasa penasaran ini nyiksa banget. "Ada apa, Sis? Mas Bayu kenapa?" tanyaku dengan suara parau. Siska nunduk sebentar, kayak lagi nimbang-nimbang kata. Padahal mungkin dia lagi nyusun skenario terbaiknya. Dia ngeluarin HP-nya, ngotak-ngatik sebentar, tapi terus dimasukin lagi ke tas. "Nggak usah bukti deh, gue ngomong langsung aja. Kemarin, pas gue lagi treatment di salon langganan gue dengar teman kantornya Bayu lagi ngobrol. Mereka nggak tahu gue temen lo." Aku makin merinding. Apa yang diomongin orang-orang tentang suamiku? Siska natap mataku lekat-lekat. Wajahnya dipasang mode prihatin maksimal. "Din, mereka bilang Bayu tuh sering ngeluh di kantor. Katanya," Siska ngegantung kalimatnya, bikin aku makin penasaran dan frustasi. "Katanya apa, Sis? Ngomong aja," desaku setengah teriak. Siska menghela napas panjang, seolah berat banget beban yang dia bawa. Katanya, Bayu tuh stres pulang ke rumah. Dia bilang, kamu tuh nuntut ini itu, boros, dan gak bisa ngatur duit. Padahal gajinya dia udah habis-habisan buat nurutin gaya hidup kamu. Duniaku runtuh detik itu juga. "Hah? Boros? Aku?" Aku gagap, gak percaya. Selama ini aku yang ngirit setengah mati. Masak sendiri, jarang beli baju. Bahkan skincareku cuma yang standar supermarket. Kok tega Mas Bayu ngomong gitu ke orang lain? Dadaku sesak banget. Sakitnya bukan main. Kayak ada batu besar yang himpit paru-paru. Siska cuma ngelus-ngelus punggungku sambil berbisik. "Sabar ya, Din. Gue juga kaget. Gue gak nyangka Bayu semunafik itu. Di depan lo manis. Di belakang, gue gak tega lanjutinnya. Malam itu aku nangis sejadi-jadinya di pelukan sahabat. Yang ternyata adalah dalang dari kehancuranku. Tanpa sadar kalau ini baru permulaan dari neraka yang dia siapin buat aku." Sejak malam itu, suasana di rumah kami berubah drastis jadi dingin dan mencekam. Persis kayak ada tembok es tebal yang misahin aku sama Mas Bayu. Omongan Siska soal Mas Bayu yang katanya ngeluh aku boros itu bener-bener nempel di otak, kayak kaset rusak yang diputar ulang terus-menerus.
Setiap kali Mas Bayu pulang kerja dengan muka lelah, bukannya kasihan, aku malah mikir yang enggak. Capek habis kerja, apa capek habis seneng-seneng sama orang lain? Batinku jahat. Aku jadi istri yang paranoid. Tiap dia naruh HP di meja, mataku langsung melirik tajam. Berharap nemuin notifikasi mencurigakan yang bisa membenarkan hasutan Siska. Siska sendiri makin rajin ngubungin aku. Seolah dia punya misi suci buat nyelamatin aku dari pernikahan yang menurut dia udah di ujung tanduk. Hampir tiap jam dia kirim chat WhatsApp. Isinya manas-manasin doang. Din, laki lo online tuh jam 2 pagi, ngapain coba? Awas loh, biasanya jam segitu jam rawan chat sama selingkuhan. Tulisnya suatu malam. Padahal bisa aja Mas Bayu lagi bales chat grup kantor, atau sekedar scroll medsos karena insomnia. Tapi karena udah kena racun Siska, aku langsung nuduh dia chat cewek lain. Aku jadi sering pura-pura tidur pas dia masuk kamar, cuma buat ngintip gerak-geriknya dari balik selimut dengan hati yang dak-dikduk nggak karuan. Ketegangan makin memuncak gara-gara urusan duit, hal yang sensitif banget di rumah tangga kami yang pas-pasan. Waktu itu aku baru aja ambil uang belanja bulanan dari ATM dan kusimpan di laci meja rias, tempat biasa aku naruh uang cash. Jumlahnya pas 2 juta rupiah. Aku ingat banget karena sempat aku hitung 2 kali. Tapi besok paginya, pas aku mau ambil buat bayar tukang sayur, uang itu tinggal 1.800.000. 200.000-nya raib entah kemana. Aku udah bongkar tas, cek saku daster sampai kolong kasur, tapi nihil. Panik dan emosi langsung nyampur jadi satu di dadaku. Pas Mas Bayu pulang sorenya, tanpa basa-basi aku langsung todong dia dengan nada tinggi. Mas, kamu ambil uang di laci meja rias ya? Ngaku aja deh. Mas Bayu yang baru aja lepas sepatu, kaget bukan main. Mukanya bingung. Hah? Demi Allah enggak dek. Aku pegang duit kok. Ngapain ambil jatah belanja kamu? Bantahnya tegas. Tapi di telingaku, bantahan itu kedengeran kayak kebohongan. Alah, nggak usah sumpah-sumpah. Terus uangnya kaki punya kaki bisa jalan sendiri. Kamu butuh duit buat apa sih? Buat traktir cewek itu makan enak, sementara aku di sini ngirit makan tahu tempe? Teriakku lepas kendali. Pertengkaran hebat pun pecah sore itu. Bikin tetangga sebelah mungkin sampai dengar teriakan kami. Mas Bayu yang biasanya sabar, kali ini kepancing emosi karena dituduh maling di rumah sendiri. Kamu tuh kenapa sih, Dek? Dikit-dikit curiga, dikit-dikit nuduh. Aku kerja banting tulang buat kita, tapi kamu malah kayak gini. Bentaknya sambil banting pintu kamar mandi. Aku cuma bisa nangis sesenggukan di pojok kamar, ngerasa jadi wanita paling malang sedunia. Aku nggak sadar kalau uang itu sebenarnya kepake buat bayar iuran sampah yang aku lupa catat. Saking pusingnya mikirin omongan Siska. Tapi logikaku udah ketutup sama rasa cemburu buta. Besoknya, aku langsung lari ke Siska buat nyari pembelaan. Kita ketemuan di salon langganan dia, tempat yang sebenarnya agak pricey buat kantongku. Tapi Siska yang bayarin, katanya biar aku rileks. Sambil dipijit kepalanya, aku cerita soal uang yang hilang dan pertengkaran kami. Siska dengerin sambil geleng-geleng kepala, ekspresinya sok dramatis banget. Gila ya Din, fix itu sih dia ambil. Cowok kalau udah mulai main gila, butuh modal gede. 200.000 itu mungkin buat beli pulsa atau kuota buat video call sama selingkuhannya. Lo harus lebih waspada, jangan mau dibegoin terus. Kompornya lagi. Kata-kata Siska itu bikin aku makin yakin kalau Mas Bayu emang udah berubah. Pulang dari salon, aku jadi makin posesif dan sensitif. Puncaknya adalah pas akhir pekan, waktu aku lagi nyuci baju kotor Mas Bayu. Biasanya aku nyuci sambil dengerin lagu dangdut biar semangat. Tapi hari itu moodku hancur lebur, gara-gara nemuin sesuatu di keranjang baju kotor. Pas aku angkat ke meja kerja warna biru muda yang dia pakai lembur 2 hari lalu, hidungku nangkep aroma yang asing banget. Bukan bau apek keringat atau pewangi laundry kiloan biasa, tapi bau parfum manis yang menusuk. Aku cium kerah kemeja itu dalam-dalam, dan darahku rasanya langsung berhenti ngalir. Ini wangi vanila yang kuat dan elegan. Beda jauh sama parfum minimarket yang biasa aku pakai. Baunya tuh khas banget. Kayak parfum mahal yang sering dipakai cewek-cewek kantoran di SCBD. Tanganku gemetar hebat megang kain itu. Mas Bayu peluk siapa sampai baunya nempel setajam ini? Batinku histeris.
Air mata langsung netes deras ke tumpukan baju kotor. Rasanya sakit banget. Lebih sakit daripada pas dituduh boros. Ini bukti fisik kalau ada wanita lain yang nempel di badan suamiku. Nggak butuh waktu lama, aku langsung foto ke meja itu dan kirim ke Siska. Sis, benar dugaan lo. Ada bau parfum cewek di baju Mas Bayu. Ketikku dengan tangan gemetar. Siska langsung nelpon. Suaranya panik yang dibuat-buat. Serius lo, Din? Coba lo simpen bajunya. Jangan dicuci. Itu barang bukti. Gue ke rumah lo sekarang. Setengah jam kemudian, Siska udah sampai. Langsung nyamber ke meja itu dan ngendus kayak anjing pelacak. Matanya melotot kadet. Anjrit, Din. Ini sih parah. Ini bau parfum Bakara. Parfum mehong yang lagi hits banget di kalangan pelakor. Gila. Selera laki lo tinggi juga ya. Katanya dengan nada yang bikin hatiku makin hancur. Aku lemas, terduduk di lantai ruang cuci sambil natap kosong ke arah mesin cuci yang berputar. Siska jongkok di depanku, megang bahuku erat-erat. Din, lo nggak bisa diam aja. Ini udah bukan sekadar gosip atau feeling, ini bukti nyata. Laki lo main gila di belakang lo pakai duit yang harusnya buat masa depan kalian. Lo mau nunggu apa lagi? Nunggu dia bawa cewek itu ke rumah ini? Bisikan Siska tali ini benar-benar mematikan akal sehatku. Aku merasa dikhianati, dibodohi, dan diinjak-injak harga dirinya. Tanpa sadar, aku mengangguk pelan, menyetujui saran gila Siska untuk mulai nyiapin rencana balas dendam, atau setidaknya rencana buat ninggalin Mas Bayu yang aku anggap penjahat itu. Hari-hari setelah penemuan kemeja berbau parfum itu, rasanya rumahku kayak neraka dunia. Aku dan Mas Bayu udah gak saling tegur sapa selama 3 hari berturut-turut. Dia tidur di sofa ruang tamu dengan alasan punggungnya sakit. Padahal aku tahu itu cuma alibi biar gak satu ranjang sama istri yang dia anggap gila curiga ini. Suasana di rumah benar-benar mati. Cuma ada suara denting sendok garpu yang beradu sama piring setiap kali kami makan dalam diam. Aku merasa sendirian banget, terisolasi dalam prasangka buruk yang makin hari makin tebal. Satu-satunya orang yang masih peduli dan rajin nanyain kabarku cuma Siska. Dia terus-terusan ngirim chat penyemangat yang isinya sebenarnya racun. Kayak, sabar ya Beb, emang sakit banget dikhianati, tapi lo kuat kok tanpa dia. Seolah-olah perceraian itu udah jadi satu-satunya jalan keluar yang pasti. Karena sumpek di rumah liatin muka Mas Bayu yang masam terus, aku akhirnya setuju waktu Siska ngajak ketemuan di sebuah cafe hits di Jakarta Selatan siang itu. Siska datang dengan tampilan prima seperti biasa. Rambut coklat bergelombangnya badai banget kayak abis keluar dari salon. Lengkap sama tas branded yang harganya mungkin setara 3 bulan gaji suamiku. Kontras banget sama aku yang cuma pakai tunik lusuh dan jilbab instan. Kantung mata hitam banget gara-gara kurang tidur mikirin nasib rumah tanggaku. Siska langsung pesen 2 es kopi susu gula aren yang mahal itu sambil ngoceh soal betapa buruknya laki-laki di zaman sekarang. Gue tuh gak habis pikir sama Bayu, Din. Lo tuh kurang apa coba? Udah nemenin dari nol, pas udah agak mapan malah tingkah. Cerocos Siska sambil ngaduk minumannya dengan gaya elegan. Di tengah obrolan kami yang isinya 90% Siska menjelek-jelekan Mas Bayu, tiba-tiba perut Siska mules, katanya gara-gara sambal tadi siang. Duh, bentar ya Beb, panggilan alam nih. Jagain tas gue ya, jangan kemana-mana. Katanya sambil buru-buru lari ke toilet di pojok ruangan. Dia ninggalin tas sama HP iPhone keluaran terbarunya tergeletak gitu aja di atas meja. Awalnya aku gak ada niatan apa-apa, cuma diem ngelamun mandangin jalanan lewat jendela kaca. Tapi tiba-tiba, layar HP Siska nyala, nampilin notifikasi pop-up dari WhatsApp. Mataku refleks melirik, dan seketika itu juga, jantungku kayak berhenti berdetak. Ada pesan masuk dari kontak grup yang dinamain Geng Sosialita Jaksel. Dan di previewnya tertulis nama aku. Si Dinda bego banget sumpah. Dia percaya aja lagi. Pesan itu kepotong karena terlalu panjang. Tapi cukup buat bikin darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Setan apa yang merasuki aku saat itu aku gak tahu. Tapi tanganku gemetar hebat waktu meraih HP Siska. Otakku berperang antara ngerasa lancang buka privasi orang sama rasa penasaran yang meledak-ledak. Tapi Siska juga tahu password HP aku kan? Kita kan sahabat, gak ada rahasia. Batinku mencari pembenaran.
Dengan tangan dingin berkeringat, aku coba masukin passcode. Dulu dia pernah bilang kalau passcode-nya tanggal lahir dia, 12/12/95. Aku ketik angka itu pelan-pelan. Klik, terbuka. Layar home yang penuh aplikasi belanja online itu terbuka lebar di depan mataku. Aku langsung buka aplikasi WhatsApp. Tanganku gemetar makin parah, sampai hampir ngejatuhin HP mahal itu. Aku cari chat grup tadi, dan jariku langsung lemes waktu scroll ke atas, membaca percakapan mereka yang ternyata isinya adalah pesta perayaan atas penderitaanku. Di grup itu, Siska adalah ratunya. Dia kirim screenshot cacat rapuhku ke dia, dan semua anggotanya ngetawain kebodohanku. Lihat nih guys, si Dinda nangis lagi gara-gara gue bilang lakinya selingkuh, padahal lakinya lembur beneran, WKW. Tulis Siska di sana. Mataku panas, air mata mulai ngembeng tapi aku paksa buat gak tumpah. Aku scroll lagi ke atas, mencari tahu motif apa di balik semua ini. Kenapa? Kenapa sahabat yang kuanggap saudara tega banget mainin hidupku kayak boneka? Dan di sanalah aku nemuin jawabannya. Sebuah voice note yang dikirim Siska 2 hari lalu. Tepat setelah kejadian aku nemu kemeja berbau parfum. Tanpa sadar aku ngecilin volume HP dan nekan tombol play. Mendekatkan speaker ke telingaku yang tertutup jilbab biar nggak kedengeran orang lain di kafe itu. Suara tawa Siska yang renyah tapi jahat langsung menusuk gendang telingaku lewat rekaman itu. Sumpah ya, kalian harus tahu. Gue itu berhasil bikin Dinda ngamuk ke Bayu gara-gara kemeja. Padahal itu parfum gue, Bakara yang gue pakai tiap hari. Gue semprotin diam-diam ke jaket Bayu pas dia lagi ninggalin jaketnya di kursi pas kita nggak sengaja ketemu di lobi kantornya minggu lalu. Si Dinda bego itu langsung nelan mentah-mentah kalau itu parfum pelakor. Puas banget gue lihat mukanya yang sok tersakiti itu. Suara di VN itu begitu jelas, begitu nyata, dan begitu menyakitkan. Jadi, pertemuan di lobi kantor itu ada, tapi bukan perselingkuhan, melainkan jebakan yang disiapin Siska dengan sangat rapi. Parfum vanila mahal yang aku cium di kemeja Mas Bayu, ternyata parfum yang sama yang sekarang lagi dipakai Siska duduk di depanku. Aku lanjut baca chat di bawahnya. Dan kali ini air mataku benar-benar tumpah gak terbendung. Ada satu anggota grup yang nanya, "Emang lo kenapa sih Sis segitunya amat sama Dinda? Dia kan baik sama lo." Jawaban Siska di chat itu bikin dadaku sesak bukan main. Rasanya kayak ditusuk belati dari belakang, tembus ke jantung. Siska ngetik panjang lebar. Gue benci banget lihat dia sok bahagia dengan hidup sederhananya itu. Dia punya suami yang setia, yang sayang banget sama dia. Sementara gue punya duit, tapi cowok gue brengsek semua. Gue gak rela Dinda yang kampungan itu punya perfect family. Gue mau dia ngerasain jadi janda kesepian kayak gue dulu. Biar dia tahu rasa. Gue bakal bikin mereka cerai. Lihat aja tanggal mainnya. Tulisan itu kabur di mataku yang udah banjir air mata. Ternyata motifnya sesederhana dan sekejam itu. Iri hati. Duniaku rasanya berputar kencang. Langit-langit kafe yang estetik itu mendadak jadi gelap dan mencekam. Segala memori kebaikan Siska berputar di kepalaku kayak film horor. Waktu dia bawain martabak, waktu dia meluk aku pas nangis, waktu dia ngomporin aku soal Mas Bayu. Semua itu palsu. Itu semua cuma akting pemenang Oscar dari seorang psikopat yang berkedok sahabat. Aku merasa mual. Perutku diaduk-aduk rasa jijik dan marah yang bercampur jadi satu. Selama ini aku nyurigain suamiku yang banting tulang kerja buat kami. Aku marahin dia, aku diamin dia, demi membela ego yang disuapin sama ular berbisa ini. Rasa bersalah ke Mas Bayu menohokku lebih sakit daripada pengkhianatan Siska. Mas Bayu, maafin aku, bisikku lirih. Meremas HP Siska dengan kuat sampai buku jariku memutih. Aku cepet-cepet forward semua bukti chat dan voice note itu ke nomor WhatsAppku sendiri. Lalu buru-buru hapus log chat di HP Siska biar dia nggak curiga kalau aku udah mindahin data. Setelah itu, aku balikin posisi HP-nya persis seperti semula di meja. Tanganku masih gemetar hebat, nafasku memburu, tapi otakku mulai jernih. Kesedihan itu perlahan berubah jadi amarah yang membara. Enggak, aku nggak boleh nangis di depan dia sekarang. Aku nggak boleh kelihatan lemah lagi. Dia mau lihat aku hancur. Oke, aku bakal kasih pertunjukan.
Api bukan pertunjukan kehancuranku, melainkan kehancuran dia. Aku hapus air mata di pipi dengan kasar, membenarkan jilbabku, dan masang wajah sedatar mungkin, menahan gejolak emosi yang siap meledak kapan aja. Nggak lama kemudian, Siska muncul dari arah toilet sambil benerin rambutnya. Senyum manisnya terpasang lagi di wajah cantiknya, yang penuh kepalsuan. Duh, lega banget. Sorry ya Beb, lama. Kok bengong? Minumannya nggak diminum? Tanyanya, dengan nada riang yang sekarang terdengar kayak suara nenek sihir di telingaku. Dia duduk santai, nggak sadar kalau bom waktu yang dia rakit sendiri udah aku pegang pemicunya. Aku natap dia, menatap mata yang selama ini aku percaya. Dan sekarang, aku bisa lihat kilatan licik di sana. Aku tarik napas panjang, berusaha menetralkan suaraku yang hampir pecah karena emosi. Nggak apa-apa kok sis, cuma lagi mikirin omongan lo tadi. Jawabku pelan, sambil tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan badai pembalasan. Oh iya? Bagus dong. Lo harus tegas, Din. Jangan mau diinjak-injak laki-laki. Sahut Siska semangat, makin menggali lubang kuburnya sendiri. Dalam hati aku bersumpah, hari ini adalah hari terakhir dia bisa ketawa di atas penderitaanku. Siska kembali menyesap es kopi susunya dengan santai, seolah nggak ada dosa besar yang baru aja dia lakuin terhadap hidupku. Dia malah lanjut ngokeh soal rekomendasi pengacara perceraian yang katanya bagus dan pro istri. Pokoknya Din, lo harus dapat hak asuh anak. Lo belum punya anak ya? Syukur deh, jadi lebih gampang cerainya. Lo bisa minta harta gono gini rumah itu. Lumayan kan buat modal hidup baru? Cerocosnya tanpa henti. Aku cuma diem, menatap dia dengan pandangan yang mungkin kalau bisa membunuh, Siska udah mati berkali-kali di kursi itu. Tanganku menggenggam gelas kopi yang dingin sampai jari-jariku mati rasa. Mencoba menyalurkan emosi yang meledak-ledak di dada, biar nggak langsung nampar wajah mulus penuh makeup mahal di depanku ini. Suara musik akustik di kafe yang tadinya terdengar menenangkan, sekarang malah kedengaran kayak lagu pengiring perang di kupingku. Sis? Panggilku pelan, memotong kalimatnya yang lagi semangat ngejelekin keluarga Mas Bayu. Siska berhenti ngunyah sedotannya, natap aku dengan mata bulatnya yang polos, kepalsuan yang sempurna. Kenapa, Beb? Lo ragu? Duh, jangan lembek deh. Ingat parfum bakarat itu. Ingat duit lo yang hilang. Serunya, mencoba mancing emosiku lagi. Aku narik napas panjang, menatap lurus ke bola matanya. Lo yakin banget ya Mas Bayu selingkuh? Lo lihat sendiri dia jalan sama cewek. Tanyaku dengan nada datar yang bikin Siska sedikit mengernyit. Dia geser duduknya sedikit. Mungkin ngerasa ada aura yang beda dari aku. Ya, gue nggak lihat langsung sih pas jalan. Tapi kan bukti parfum sama omongan teman kantornya itu udah valid banget, Din. Gue kan sahabat lo. Mana mungkin gue bohong? Jawabnya masih dengan akting meyakinkan. Aku ketawa kecil. Tawa hambar yang bikin Siska makin bingung. Sahabat ya? Sahabat yang mana, Sis? Sahabat yang nusuk dari belakang? Atau sahabat yang nyemprotin parfum ke baju suami temennya biar dikira selingkuh? Tembakan langsung itu bikin wajah Siska yang tadinya santai langsung berubah tegang. Senyum di bibirnya lenyap seketika. Loh, lo ngomong apa sih? Kok ngawur? Elaknya. Matanya mulai bergerak gelisah ke kiri dan kanan, menghindari tatapanku. Aku gak ngasih dia kesempatan buat napas. Aku keluarin HP-ku, buka rekaman voice note yang udah aku forward tadi, dan memutar volumenya sampai maksimal di tengah meja kafe yang cukup tenang itu. Suara Siska yang lagi ketawa jahat dan ngaku soal jebakan parfum itu menggema jelas. Beberapa pengunjung di meja sebelah sampai nengok ke arah kami karena suaranya cukup kencang. Wajah Siska langsung pucat pasi. Lebih putih dari bedak mahal yang dia pakai. Mulutnya sedikit terbuka, tapi nggak ada suara yang keluar. Dia kaku di tempat duduknya. Persis kayak maling yang ketangkap basah di siang bolong. Itu suara lo kan? Atau lo mau bilang itu suara hantu? Tanyaku sinis. Mataku mulai berair. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang udah diubun-ubun. Din, itu lo salah paham. Itu tuh Siska gagap.
Tangannya mencoba meraih HP-ku tapi aku langsung tepis kasar. Salah paham apanya, Siska? Bentakku. Gak peduli lagi sama image kalamku selama ini. Gue baca chat lo di grup sosialitas sampah itu. Gue baca doa jahat lo yang pengen gue jadi janda. Gue baca pengakuan lo yang iri sama hidup gue. Air mataku akhirnya tumpah. Tapi kali ini air mata kemarahan. Kurang baik apa gue sama lo selama ini, ha? Rumah gue emang kecil. Gue emang gak punya tas branded kayak lo. Tapi pintu rumah gue selalu terbuka buat lo kapanpun lo butuh temen curhat. Gue masakin lo. Gue dengerin sampah dari mulut lo soal cowok-cowok lo. Dan ini balasan lo hancurin rumah tangga gue cuma karena lo iri. Suaraku bergetar hebat, menumpahkan segala sakit hati yang selama ini terpendam. Siska terdiam beberapa detik. Wajahnya yang tadi pucat perlahan berubah merah padam. Bukannya minta maaf atau nangis bombay memohon ampun, ekspresinya justru berubah jadi dingin dan angkuh. Topeng sahabat baik itu akhirnya lepas total. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, melipat tangan di dada, dan menatapku dengan tatapan merendahkan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Oke, fine. Lo udah tahu. Terus kenapa? Jawabnya enteng. Bikin aku makin shock. Lo tanya kenapa gue iri. Iya, gue iri. Gue muak liat lo yang biasa aja itu bisa dapat suami kayak Bayu yang tulus. Sementara gue yang cantik, kaya, dan sempurna ini selalu dapat cowok brengsek yang cuma manfaatin duit gue. Aku ternangga. Gak percaya sama apa yang barusan aku dengar. Jadi benar. Semua ini cuma karena ego dia yang gak mau kalah. Lo sakit jiwa, sis. Desisku. Siska ketawa sinis. Tawa yang sama persis kayak di rekaman VN itu. Gue gak sakit, Din. Dunia yang gak adil. Lo tuh gak pantas bahagia. Lo tuh cuma cewek kampung yang hoki dapat suami baik. Gue cuma mau ngetes seberapa kuat sih cinta suci kalian itu. Dan ternyata gampang banget kan dihancurin. Dikasih parfum dikit aja lo udah kayak orang gila nuduh suami lo. Berarti emang dasar lo-nya aja yang gak percaya sama laki lo sendiri. Kata-kata Siska menohok tepat di ulu hatiku. Sakit, tapi benar. Aku termakan hasutannya karena aku sendiri insecure. Cukup, potongku tegas. Berdiri dari kursi sampai kursi itu berderit keras di lantai. Semua orang di kafe sekarang bener-bener nontonin kami kayak lagi nonton sinetron live. Gue emang bodoh karena percaya sama lo. Tapi gue gak akan biarin lo menang. Dengar ya, mulai detik ini, kita putus hubungan. Jangan pernah lo injekan kaki lo yang kotor itu ke rumah gue lagi. Dan satu lagi, aku menatapnya tajam. Lo boleh punya semua tas mahal dan duit di dunia ini, tapi lo gak akan pernah punya ketulusan yang gue punya. Lo bahkan mati kesepian sama harta lo itu. Persis kayak doa lo buat gue yang sekarang balik ke diri lo sendiri. Siska kelihatan mau ngebales omonganku. Bibirnya udah siap nyemburin racun lagi. Tapi aku gak kasih panggung. Aku ambil gelas es kopi susu yang masih penuh itu. Minuman yang dia traktir. Dan dengan gerakan cepat, aku siram isinya ke tas branded kesayangannya yang ada di meja. Ups, sorry. Tangan gue licin. Anggap aja itu parfum baru buat tas lo. Biar baunya gak busuk kayak hati lo. Kataku dingin. Siska jerit histeris. Gila lo ya? Ini Hermes asli tahu gak? Dia sibuk ngelap tasnya dengan panik pakai tisu. Gak peduli lagi sama harga dirinya yang udah jatuh di depan umum. Aku langsung berbalik badan dan jalan keluar dari kafe itu tanpa nengok lagi. Dadaku rasanya mau meledak, napasku memburu, dan kakiku gemetar hebat saking syoknya. Tapi di balik semua itu, ada rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini ngehimpit dada, rasanya keangkat. Aku berhenti di parkiran motor, ngambil HP-ku dan dengan tangan gemetar menekan nomor yang paling aku rindukan. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum diangkat. Halo, Dek? Suara Mas Bayu terdengar lelah dan kaget di seberang sana. Mas, isaku pecah seketika. Mas, jemput aku. Aku minta maaf. Aku salah banget sama kamu, Mas. Aku nangis sejadi-jadinya di parkiran itu, siap untuk memperbaiki kepingan hati yang sempat aku hancurkan
demi orang yang salah. Sore itu, setelah drama penyiraman kopi di kafe, aku dan Mas Bayu ketemu di sebuah taman kota nggak jauh dari sana. Begitu lihat motor metik bututnya parkir, aku langsung lari dan nubruk dia. Tangisanku pecah lagi di dada bidangnya yang selama ini jadi tempat ternyaman buatku bersandar. Aku ceritain semuanya, mulai dari hasutan Siska, jebakan parfum, sampai rekaman suara itu. Mas Bayu nggak marah sedikit pun. Dia malah ngelus kepalaku lembut dan bilang, "Alhamdulillah kamu sadar, Dek. Aku tuh bingung harus gimana lagi ngeyakinin kamu. Yang penting sekarang kita tahu siapa musuh sebenarnya." Pelukan Mas Bayu sore itu rasanya aneh. Ada campuran rasa lega, penyesalan, dan cinta yang makin kuat. Kita pulang boncengan sambil pegangan tangan erat banget. Seolah nggak mau kehilangan satu sama lain lagi. Setelah badai besar yang nyaris nenggelamin kapal rumah tangga kami. Proses pemulihan kepercayaan kami nggak instan kayak membalik telapak tangan. Ada masa-masa canggung di mana aku masih ngerasa bersalah tiap lihat muka Mas Bayu. Tapi dia sabar banget. Kita mulai bangun komunikasi lagi dari nol. HP kita berdua sekarang open access. Bukan karena curiga, tapi karena nggak ada lagi yang perlu ditutupin. Aku juga belajar buat nggak gampang kemakan omongan orang lain, apalagi yang nadanya memecah belah. Kita sepakat buat fokus nabung lagi, ngelupain insiden uang hilang yang ternyata cuma miskomunikasi konyol. Hidup tanpa kehadiran Siska ternyata jauh lebih tenang. Nggak ada lagi notifikasi chat yang bikin jantung deg-degan, nggak ada lagi ajakan hedon yang bikin dompet nangis. Rumah kami kembali hangat, penuh canda tawa receh yang dulu sempat hilang. Setahun berlalu, roda kehidupan benar-benar berputar dengan cara yang nggak disangka-sangka. Mas Bayu dapat promosi jabatan di kantornya, karena proyek yang dia kerjain siang malam waktu itu sukses besar. Gaji dia naik lumayan, cukup buat ngelunasin sisa cicilan renovasi dapur impianku. Aku sendiri mulai iseng jualan catering nasi box rumahan. Resep rendang andalanku ternyata laku keras di kantor-kantor sekitar komplek. Dari yang awalnya cuma masak 5 porsi, sekarang aku udah punya 2 asisten buat bantu masak. Kita belum kaya raya kayak Sultan, tapi alhamdulillah, hidup kami berkecukupan dan yang paling penting, bahagia tanpa drama. Penampilan aku juga jadi lebih terawat, bukan karena skincare mahal, tapi karena aura bahagia itu emang skincare terbaik. Terus gimana kabar Siska? Nah, ini bagian yang paling miris. Ternyata benar kata orang tua, siapa menabur angin, dia bakal menuai badai. Gosip tentang kebusukan Siska nyebar cepat banget, bahkan tanpa perlu aku koar-koar. Rupanya, teman-teman di grup sosialita geng Jaksel itu juga sebenarnya teman palsu semua. Begitu tahu Siska lagi bokek karena ditipu pacar barunya, yang katanya pengusaha tambang tapi ternyata penipu ulung, mereka langsung nendang Siska dari circle. Siska yang dulu dipuja-puja sebagai ratu tongkrongan, sekarang jadi bahan gibah satu kelurahan. Aku dengar dari tetangga, Siska sampai dikejar-kejar debt kolektor pinjol karena utangnya numpuk buat gaya hidup, sementara duitnya habis dibawa kabur cowoknya. Puncak karmanya aku saksikan sendiri minggu lalu pas aku lagi belanja bulanan di supermarket besar. Waktu lagi milih-milih buah, mataku nangkep sosok perempuan yang kayaknya aku kenal. Dia lagi berdiri di depan rak diskonan. Rambutnya yang dulu badai sekarang kelihatan kusam dan diikat asal-asalan. Bajunya kaos oblong biasa yang udah agak belel dan gak ada tas Hermes di tangannya. Gantinya cuma tote bag kain kumel. Itu Siska. Jantungku sempat deg-degan, tapi bukan karena takut, melainkan kaget lihat perubahannya yang drastis banget. Wajahnya kelihatan tua dan lelah, garis-garis stres jelas banget di dahinya. Beda jauh sama Siska yang glowing setahun lalu. Aku ngeliat dia dari balik rak roti, diem-diem ngamatin gerak-geriknya. Dia kelihatan gelisah, celingukan kayak takut ketemu orang yang dia kenal. Tiba-tiba ada ibu-ibu lewat yang nyenggol dia nggak sengaja. Siska langsung nyentak kaget. Tapi bukannya marah dengan gaya angkuh kayak dulu, dia malah nunduk takut dan minta maaf berkali-kali. "Maaf Bu, maaf," cicitnya pelan. Hatiku mencelos. Di mana Siska yang sombong? Di mana Siska yang dengan entengnya nyiram bensin ke rumah tangga orang?
Siska yang ada di depanku sekarang cuma wanita kesepian yang hancur lebur, ditinggal semua orang. Persis kayak doa jahat yang dulu dia rapalkan buat aku. Doa itu mental dan balik menghantam hidupnya sendiri dengan telak. Ada dorongan kecil di hatiku buat nyapa dia. Mungkin sekadar nanya kabar atau ngasih sedikit simpati. Tapi langkahku terhenti. Aku sadar, ada orang-orang yang keberadaannya di hidup kita cuma bawa racun. Memaafkan itu wajib. Tapi ngasih kesempatan kedua buat orang yang pernah berniat menghancurkan hidup kita, itu namanya bunuh diri. Aku mutusin buat balik badan dan jalan ke arah kasir. Ninggalin Siska dengan segala penyesalan dan kesepiannya di lorong supermarket yang dingin itu. Itu hukuman terberat buat dia. Hidup sendirian menanggung malu tanpa ada satupun teman yang peduli. Pas sampai di kasir, aku lihat Mas Bayu udah nungguin sambil gendong kucing kesayangan kami yang baru diadopsi. Dia senyum lebar pas lihat aku. Senyum tulus yang bikin hatiku hangat. "Udah dek, yuk pulang. Aku pengen dimasakin sop buntut buatan kamu," katanya manja. Aku ngangguk antusias. "Siap bos." Kami jalan keluar supermarket sambil ketawa-ketawa. Ninggalin masa lalu kelam itu jauh di belakang. Aku sadar, kebahagiaan itu bukan soal tas mahal atau pengakuan dari teman-teman sosialita. Kebahagiaan itu ada di hal-hal sederhana. Keluarga yang utuh, pasangan yang setia, dan hati yang tenang, tanpa rasa iri dengki. Kejadian ini ngasih pelajaran mahal banget buat aku. Kadang musuh terbesar kita bukan orang jauh, tapi orang yang duduk tepat di sebelah kita, yang tahu segala rahasia kita. Sahabat itu bukan dia yang selalu membenarkan kesalahan kita atau ngomporin pas kita lagi emosi, tapi dia yang berani negur dan ngademin suasana. Dan buat para istri di luar sana, tolong banget, jaga komunikasi sama suami. Jangan biarin pihak ketiga, entah itu teman, tetangga, atau keluarga, masuk ke dalam kamar tidur kalian. Karena begitu pintu itu kebuka buat orang lain, disitulah setan mulai bekerja. Sekarang, setiap aku lihat postingan orang yang pamer kemewahan atau persahabatan squad goals di medsos, aku cuma bisa senyum tipis. Aku tahu, gak semua yang berkilau itu emas. Kadang itu cuma pecahan kaca yang siap melukai siapa aja yang megang terlalu erat. Aku bersyukur, Tuhan nyelamatin rumah tanggaku tepat pada waktunya. Karma itu ada. Dia bekerja dalam diam, rapi, dan selalu tepat sasaran. Biarlah Siska dengan hidupnya sekarang, dan aku dengan bahagiaku. Tamat.